Dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda. Malam hari ini, kalau Anda tadi baru saja melihat, pasti sudah tahu siapa yang menjadi tamu dari One on One malam hari ini, pemirsa. Ia merupakan mantan pemain nasional, timnas nasional sepak bola Indonesia, kemudian juga merupakan pelatih timnas Indonesia dengan prestasi gemilang luar biasa. Kita ketahui sudah berhasil 2 kali membawa timnas Indonesia U19 meraih posisi tertinggi. Kemudian juga 1 kali meraih posisi terbaik juga di U22 dan juga mampu membawa tim Indonesia dalam ajang SEA Games meraih medali emas. Langsung saja kita sapa, yaitu ada Coach Indra Syafri. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kita mau ngucapin selamat dulu nih, Coach, untuk keberhasilan timnas Ya. Indonesia yang berhasil menaklukkan Thailand dengan skor yang sangat tipis walaupun 1-0 begitu ya, Coach ya. Ya. Nah, mungkin bisa komentari dulu nih, Coach, yang dari kemarin terakhir dihadapi dalam pertandingan U19 Indonesia melawan Thailand. Orang mungkin nyangkain Thailand nih kayaknya berat banget. Thailand kayaknya mungkin berada di Indonesia. Agak ada rasa pesimis dari beberapa pihak. Tapi ternyata Coach Indra berhasil membawa Indonesia. Ya, pertama saya ingin ralat dulu, saya bukan pemain tim nasional. Jadi nanti banyak orang protes nanti. Saya bukan pemain tim nasional. Saya melatih tim nasional ya, dari tahun 2011. Mulai dari tim nasional U16 sampai tim nasional kemarin Asian Games usia 24. Mengenai pertandingan final ya, pertandingan final lawan Thailand sesuai dengan apa yang kita perkirakan bahwa Thailand atau Australia yang akan maju ke final. Dan untuk saya pribadi itu sudah ada kalau nggak salah 4 kali pertemuan dengan Thailand. Pertama waktu itu di SEA Games di Manila, dia juga kalah. Terus final di Kamboja U22, juga kalah di final dia. Terus di kemarin di SEA Games final juga kalah. Dan terakhir kemarin di Surabaya juga kalah. Bukan berarti Thailand bukan tim yang nggak bagus, sangat bagus. Dia bermain rapi. Dan saya pastikan sayangnya Thailand kalah dengan cara yang sama. Dengan taktik yang sama, Thailand kita kalahkan. Jadi saya pikir mungkin karena pelatihnya berganti terus ya. Jadi antisipasi terhadap apa yang akan kita lakukan mungkin kurang tepat untuk Thailand. Dan hampir semua pertandingan saya lawan Thailand, izin Allah saya memenangkan pertandingan. Kayaknya Coach ini sudah memahami sekali ya bagaimana teknik dari bermain Thailand sehingga strategi apa yang akan dimainkan untuk timnas ini. Coach udah tahu banget nih apa rahasianya begitu. Iya, mungkin pelatih semuanya ya tentu punya cara. Jadi sebelum pertandingan dilakukan ya tentu dia menganalisa pertandingan siapa yang akan dia lawan. Tentu lebih penting bagaimana tim dia sendiri, bagaimana menghadapi, merencanakan game plan untuk melawan suatu tim gitu. Dan kita lakukan itu dan alhamdulillah tim nasional Indonesia disupport oleh PSSI dengan saya kalau tidak salah sekarang ada 17 staf, semuanya bekerja dengan baik dan bahkan saya rekrut ada anak muda yang lulusan dari luar negeri untuk match statistik dan match analysis dan ada juga PCO yang kita rekrut dan saya sangat terbantu sekali karena saya pikir sebagai pelatih saya nggak bisa lagi mengelola tim secara konvensional. Orang-orang yang ahli di bidangnya atau orang-orang sport science harus dilibatkan.
Menarik juga ya Coach ya, kita berpikir bahwa kalau bermain olahraga itu adalah Ya. mengandalkan fisik dan melihat orang cara mainnya gimana. Tapi sport science ini juga sangat dibutuhkan sekali ya. Apa sih yang mungkin poin-poin menariknya kalau dari sepak bola sport science itu apa aja sih yang harus kita perhatikan banget Coach? Banyak informasi tentang pertandingan, tentang pemain yang kita harus dapatkan. Nah, kita nggak bisa hanya melihat dari kasat mata kita sendiri. Dan Hiru harus kita data dan kita lakukan dengan keilmuan yang ada gitu. Dan kemarin saya juga mendengar kemarin bahwa contoh soal nih, kenapa sih kok Welber terlambat diganti? Ya kan? Eh, Akibat terlambat diganti dia cedera. Itu menurut penglihatan mata kepalanya dia. Padahal kita mengganti pemain, menurunkan pemain, kita ada data statistik. Apakah dia memang sudah kelelahan, jarak yang ditempuhnya berapa, apakah sudah harus diganti, timingnya tepat dia penggantiannya atau tidak. Jadi semuanya harus detail dan kita berdiskusi dan sebelum melakukan tindakan. Berarti kalau bicara soal sport science itu bukan hanya untuk strategi sebelum pertandingan saja, tapi mereka juga berkumpul satu tim di lapangan ketika pertandingan pun tengah berlangsung, Iya, begitu tengah ya? berlangsung kan GPS kita kan kita pantau dengan iPad dan ada 3 staf saya yang selalu memantau dan dia menginformasikan ke asisten dan asisten informasikan ke saya. Dan sebelum pergantian dilakukan kan diskusi mereka di belakang. Jadi ini sekaligus membantah bahwa keputusan yang diambil tepat ataupun mungkin kurang cepat diambil, tapi itu ternyata terbantahkan itu memang ada hitung-hitungan yang dilakukan secara Oh iya, sport dan science hampir gitu. semua pelatih lah, apalagi dia menangani tim nasional ya kan dengan saya pikir kepelatihan modern sekarang tidak lagi seperti yang diperkirakan banyak orang gitu. Tapi memang kadang-kadang kan misalnya pengamat atau orang di luar tidak bisa disalahkan karena dia melihat hanya dari kacamata dia. Kalau kita memutuskan misal memilih pemain, kita semua informasi tentang pemain kan kita Pegang. dapatkan. Kita lakukan psikotes, kita lakukan medical check up dan lain sebagainya. Dan sebanyak mungkin informasi didapat dan setelah itu baru kita putusin. Sementara orang di luar dia melihat dari Layar kaca. layar kaca. Nah, Coach, tadi kan Coach mengatakan bahwa Thailand ini kelemahannya mungkin mereka bagus, tapi karena mereka sering bergonta-ganti pelatih, jadi mereka nggak jelas nih strategi apa, kekuatan apa yang mungkin mereka bisa bangun. Tapi kalau kemarin dari pertandingan, skor kita 1-0 begitu kemenangan untuk Indonesia, apa sih kesulitan ketika menghadapi Thailand kemarin, termasuk juga sebelumnya ketika menghadapi Vietnam? Iya, kalau saya mau jujur, saya paling berat itu lawan Malaysia kemarin. Jadi lawan Malaysia itu bukan berat karena Malaysia kualitasnya lebih bagus dari Thailand, tetapi beban mental ya pelatih tim nasional menghadapi Malaysia jauh lebih berat daripada mengelawai Thailand. Kenapa, Coach? Karena kan ini orang selalu memposisikan ini adalah pertandingan gengsi antar negara. Ini musuh bebuyutan. Untuk kita pelatih itu menjadi tekanan tersendiri, bagi pemain juga ada tekanan sendiri. Tapi ya kita alhamdulillah kita bisa lewati itu. Nah, khusus Thailand, saya pikir dari tim Asia Tenggara, Thailand masih tim yang solid, pembinaan usia mudanya juga berjalan dengan baik dan saya pikir masih tetap akan menjadi lawan berat kita di kemudian hari. Kalau untuk Vietnam sendiri sebelumnya Coach gimana Coach? Vietnam akhir-akhir ini kok saya melihat mungkin memang sumber pemain ya. Sumber pemain di Vietnam mungkin tidak sebanyak kita, tidak sebanyak di Thailand. Ya. Jadi sedikit ada penurunan kalau saya lihat. Kalau misalkan kita melihat dari pertandingan yang sudah kita hadapi kemarin ketika menghadapi Thailand dan juga menghadapi Vietnam, itu memang kualitas kita semakin meningkat atau memang kualitas lawan kita yang semakin turun, Coach? Saya bisa pastiin kualitas sepak bola Indonesia makin baik. Karena
saya di tahun 2013 dibandingkan dengan pemain yang ada sekarang, ini dari sisi fisik ya, fisik dalam tinggi badan. Rata-rata pemain yang ada sekarang itu 176,8. Ya, dulu waktu zaman Evan Dimas masih di bawah 175. VO2 max dulu hanya Evan yang mungkin 60-an. Yang lain 50, 53. Sekarang rata-rata 62,8. Berarti kan ada peningkatan kualitas. Pemahaman taktikal juga. Baik itu individual taktikal, grup taktikal, dan tim taktikal jauh lebih baik dari sekarang. Dan saya pikir jangan berpuas diri memang. Pembinaan usia muda memang jadi tulang punggung kita untuk kita bisa generasi baru kita jauh lebih baik. Jadi pembinaan usia muda harus menjadi tulang punggung atau jadi program utama kita untuk penyiapan generasi baru pesepak bola kita. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk peningkatan gizinya berarti ini yang sangat berpengaruh sekali ya Coach ya. Gizi-gizi yang sekarang yang mungkin udah nggak, maksudnya dibandingin zaman dulu mungkin kurang tinggi, mungkin usia 13-nya mungkin kurang tinggi, itu jadi masalah gizi itu sangat dibutuhkan sekali begitu ya? Iya kan kemajuan ekonomi suatu negara juga berpengaruh. Ranking 1 sampai 20 di dunia itu negara-negara yang tingkat ekonominya bagus, pendapatan per kapitanya bagus. Dan itu berpengaruh juga. Tapi gini, sangat berpengaruh. Selain gizi, ada faktor lain juga nggak ya yang kalau menurut Coach ini akan menghambat upaya untuk melakukan penjaringan bakat usia dini? Misalkan berkaitan dengan kurikulum sekolah kah, atau mungkin berkaitan dengan jam sekolah kah, ataupun dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Ada nggak yang Coach perhatikan sekarang? Iya, saya beberapa kali diskusi dengan orang tua yang punya anak. Yang punya bakat sepak bola. Masalah yang mereka hadapi itu, makanya saya pernah diskusi, kebetulan saya di Kemendikbud ada bikin kompetisi Gala Siswa Indonesia. Yang masalahnya itu sekarang, anak-anak itu pulang sekolah itu jam 4 sore. Terus anak-anak yang berbakat sepak bola, kapan dia harus latihan? Kapan dia bisa latihan? Makanya saya berpikir, apakah nggak mungkin dikasih ruang perbedaan kurikulum, anak yang berbakat seni, anak yang berbakat sepak bola atau olahraga, kurikulumnya bisa berbeda nggak gitu. Ya ini kan tantangan bagi Kemendikbud. Ya kan orang ini nggak semuanya kurikulumnya, nggak semuanya ingin jadi dokter, nggak semuanya ingin jadi bidangnya di desain dan lain sebagainya itu. Tapi kan ada anak, ada orang yang punya bakat-bakat yang harus punya waktu untuk berlatih. Gitu. Setiap anak punya bakatnya masing-masing, punya kecerdasannya masing-masing, dan harus mendapatkan ruang yang sama. Termasuk juga untuk anak yang berbakat dalam bidang sepak bola. Sepak bola. Baik Coach, nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita juga masih mengenai soal yang menarik nih dari sosial media, soal ada statement dari Coach yang mengatakan, Arkan jangan dibully dong, kalau ngebully, bully saya aja. Kenapa itu sampai muncul ucapan seperti itu? Apa yang kemudian melatar belakangnya mendasari Coach muncul kalimat seperti itu? Tapi nanti dijawab usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya.